Ya, oke, terima kasih. Ketemu lagi ya. Jadi banyak yang minta wah konten Anis dong, konten Anis apa lagi ini kan. Ya, memang soal Capres ini makin anget ya, makin seru. Dan itu biasa, kita udah sering mengalami seperti ini. Nah, contohnya kemarin ada Ormas FPI, belakangnya ada Reborn. Reborn itu artinya kan terlahir kembali. Karena Ormas FPI itu secara organisasi sudah dinyatakan terlarang. Jadi sudah mati, lalu ada yang lahir kembali. Kita nggak tahu nih yang mana nih. Tapi baru lahir beberapa jam, udah langsung deklarasi dukung Capres Anis. Patung kuda lagi ya. Aduh, dan baru beberapa jam kemudian, udah minta maaf. Katanya itu kelompok disuruh orang namanya Pak Edi. Ini Edi yang mana lagi nih? Setiap politik selalu ada aktor yang misterius ya. Baru reborn, baru lahir, siang hari, malamnya udah mati lagi. Ya itulah. Kalau sebut-sebut Anis, belum apa-apa, udah mati lagi. Nah, yang menarik, FPI lama, entah namanya apa sekarang, protes. Karena menyangkal kelompok itu adalah FPI yang dulu itu, FPI yang suka sweeping itu. Ya berarti kan bagus ya. Dulu suka sweeping, sekarang enggak, itu berarti bagus dong. Ini udah ada perubahan yang lebih baik menurut saya sih ya. Ternyata maksudnya adalah FPI Reborn itu bukan FPI yang nggak reborn. Membingungkan sekali namanya ya. Mereka menyangkal bahwa FPI Reborn itu bukan FPI yang lama. Yang namanya juga Reborn, Pak. Pasti baru lahir kan, bukan yang lama. Ya masa yang baru lahir disamakan dengan yang udah makan maksudnya. Ya. Kalau mereka nggak mengakui, lalu siapa dong gerombolan ini? Emang ada yang cukup bodoh mendadak bikin ormas yang udah jelas-jelas dilarang oleh negara? Memangnya ada yang konyol meski dibayar ya, mau pakai baju FPI lalu jalan-jalan ke patung kuda? Dugaan saya sih ya, dugaan saya yang berani demo pakai baju FPI, lambang FPI, spanduk FPI, mengaku FPI, bisa jadi orang-orang yang ya mungkin kenal dekat dengan petinggi-petinggi FPI juga ya. Ya siapa yang mau? Ya, kalau memang ada kelompok yang bohong bukan FPI tapi ngaku FPI, bisa jadi itu terinspirasi ada yang nggak layak jadi gubernur tapi ngototnya pres. Mungkin itu ya maksudnya. Iya, entah FPI itu Reborn itu buatan siapa kita nggak tahu, bahkan ada dugaan itu buatan orang-orangnya Anies sendiri. Kita sih bodo amat ya sebenarnya, nggak peduli juga. Karena memang buang-buang duit buat nyapres itu emang udah waktunya nih sekarang. Saya heran juga, FPI Reborn itu mendadak insap dalam hitungan jam, lalu mengaku dibayar, lalu menyebut nama Edi, lalu hilang. Senyap. Dan sekarang nggak tahu kemana itu. Padahal biasanya nih, kalau sampai ada yang seperti ini, geng Petamburan itu kalau ada yang kayak gini pasti udah ada di TV One, udah ada di ILC, udah ada di podcastnya Refli, udah jadi tema podcastnya Rocky. Kok kalah duluan sama kita ini? Ini sebenarnya FPI Reborn itu dibuat untuk apa sebenarnya? Nah, ini baru juga FPI Reborn itu kita analisa, udah ada kejadian yang lebih menarik. Jadi ada deklarasi kelompok yang namanya Majelis Sang Presiden Kami. Gelar deklarasi juga buat Anies. Deklarasinya sih biasa ya. Tapi pura-pura ribut soal bendera HTI yang kemudian viral itu yang bikin kita ngakak. Bayangin ya, panggung udah siap, acara juga sudah mulai. Bahkan sudah masuk sesi menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya kalau nggak salah. Tiba-tiba berhenti. Dan keadaan menjadi dramatis. Satu orang protes soal bendera HTI yang ada di panggung. Kenapa masangnya kebalik? Jadinya bukan HTI, tapi ITH. Enggak, bukan gitu maksudnya. Jadi dia protes. Dia protes kenapa ada bendera HTI di atas panggung. Kenapa bukan bendera kuning? Wah, bukan cerita dong. Bukan gitu. Pokoknya dia protes aja ya. Kenapa ada bendera HTI di situ? Ceritanya begitu. Drama berlanjut sampai ada ya kalimat yang kira-kira begini. Antum sayang Pak Anies. Kalau lihat berita ya, ini yang ngomong laki-laki loh. Antum sayang Pak Anies.
Wah, ini dialog level dewa ini sebenarnya. Dialog level sinetron layangan putus. Antum sayang Pak Anies gak? Kenapa Pak Anies? Dari semua tempat di dunia ini, kenapa Pak Anies? Why? Aku belum selesai ngomong, aku udah tahu semuanya. Mas, semuanya. Aku tahu wangi parfum siapa yang selalu aku cium dari badan kamu setiap malam. Saya ngebayangin dialognya jadi melebar kayak gitu. Drama yang membagongkan. Ya, di keributan deklarasi Anies kemarin itu ada dialog begini. Kira-kira ya, bukan kayak tadi. Nih kira-kira gini. Antum sayang Pak Anies. Kita nggak mau Pak Anies kejebak, apalagi kejeblos. Kan udah pernah. Bukan. Maksudnya mereka tuh ya kayak debat lah gitu. Ya terlihat sekali ini drama sandiwara sekelas Saur Sepuh, Kaca Benggala, atau Misteri Gunung Merapi. Mana pernah ada ya? Nih, mana pernah ada yang berkaitan dengan acara Anies atau acara kelompok itu kok sampai meributkan bendera hitam? Kan biasanya lancar-lancar aja kan? Ya, sepertinya ada kaitan antara dua kejadian kemarin, antara FPI Reborn lalu mendadak jadi FPI Kasbon. Ya, karena katanya mereka dibayar Pak Edi 150.000. Jangan-jangan itu Kasbon kan? Kita nggak tahu. Nah, jadi antara FPI Reborn dan deklarasi dukungan Anies oleh majelis sang presiden itu, mungkin ya, terlihat kayak ada benang merahnya. Jadi diduga mereka mau membuat settingan ya, seolah Anies bebas dari kadrun, gitulah kurang lebih gitu ya. Lalu publik bertanya, apa iya? Masa biang kadrun bebas dari kadrun? Publik jadi bingung, ini bener nggak begini nih? Nah, kalau terbukti benar begitu, kok ya Anies ini tega banget sama kadrun ya? Sama kawan baik kok tega banget? Kalau ada maunya dikumpulin sampai di Monas segala, atau makan bareng di rumah dinas. Tapi kalau dianggap aib langsung dibuang, pakai drama segala. Apa hati kadrun ini nggak sedih diperlakukan Anies seperti itu? Kalau pengen menang, abang disayang. Kalau baru cari dukungan partai, kadrun ditendang. Nah, bisa jadi begitu ya. Apakah Anda memikirkan sesuatu yang sedang saya pikirkan juga nih sekarang nih? Ya, saya duga Anies sengaja mau membuang pendukung kadrunnya, minimal sampai ia sudah positif dan pasti sebagai capres lah. Biar partai-partai yang mau mengusung itu nggak risih atau nggak jijik atau apalah gitu. Nah, saya membayangkan dalam imajinasi saya membayangkan Anies ini menghadap seorang ketua partai, ya, partai X lah gitu ya. Saya nggak tahu. Kira-kira Anies bilang gini, yang saya cintai, Bapak Surtit Patit, mohon berkenan untuk mendukung saya lahir dan batin. Nah, kira-kira lalu dijawab oleh Pak Ketua Partai tadi, misalnya namanya Surtit Patit, misalnya. Pak Anies, bisa saja saya mendukung Anda, tapi saya nggak mau kecipratan ulah Anda kemarin-kemarin. Jangan sampai partai saya juga akan dicap sebagai partai pemain politik identitas. Faham ya? Lalu dijawab dengan Anies, oh, kalau itu gampang. Mohon izin Bang Surtit Patit, saya cuci tangan dan cuci kaki dulu. Kalau perlu saya semprotkan disinfektan biar mampus ini kuman kadrun. Lagian udah lama juga kadrun ini melekat di badan saya. Kira-kira begitu ya. Imajinernya begitu kira-kira. Kok melekat di badan ya? Mohon maaf Pak Anies. Mohon maaf, kok melekat di badan? Ini kadrun apa daki? Ya. Lalu Anies menyambung dengan pidato ucapan terima kasih karena telah didukung oleh sebuah partai. Ya, kira-kira ya, kita imajinasikan seperti itu. Oh, berpidato langsung karena sudah ada dukungan yang real dari sebuah partai. Lalu pidato menggelegar Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di laut dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob Bapak Ibu sekalian. Air balik dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi.
masukkan ke tanah. Di seluruh dunia air jatuh dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Sampai hafal saya. Pidato yang legend ya. Nah, yang menarik dari deklarasi kemarin itu menurut media Tempo dan Detik, ternyata orang-orang FPI, HTI, dan mantan napi teroris ada di dalam kelompok yang deklarasi dengan drama bendera HTI itu. Ada dalam kelompok itu. Ini menarik. Ternyata memang harapan mereka yang paling pas bisa mengusung kepentingan kelompok ini ya cuma Anies. Kan nggak mungkin mereka mendukung figur yang tidak terbukti menyuarakan kepentingan mereka. Pastinya dicari yang paling tidak mendekati lah ya. Dan diduga hanya Anies yang mampu memenuhi harapan kelompok ini. Terbukti dengan deklarasi itu. Dan ini tersebar di semua media. Teorinya kan, suatu kelompok hanya akan mendukung orang yang peduli dengan kepentingan kelompok itu. Teorinya begitu. Dan ini sah-sah saja. Biasa-biasa saja menurut saya. Contohnya, misalnya ada ada kelompok ojek online. Pasti akan mendukung kandidat yang dinilai mampu mengangkat taraf hidup dan memperjuangkan kepentingan mereka. Itu biasa. Atau yang lain. Misalnya ada komunitas motor, pasti dukung kandidat yang memang suka naik motor. Misalnya lagi, kelompok anak muda pasti mendukung kandidat yang berjiwa muda. Ini namanya logis. Nah, begitu juga kelompok marketing khilafah dan radikalis pasti mendukung figur yang mereka anggap dekat dengan kepentingan mereka dan yang dinilai bakal memperjuangkan kepentingan tunggal dari kelompok-kelompok kampret ini. Paham kan, Bang? Jadi kalau menjelang Pilpres, nggak usah heran kalau misalnya kelompok pengusaha mendukung Erick Thohir, itu biasa. Kelompok pensiunan tentara mendukung Prabowo, itu sangat biasa. Kelompok milenial mendukung Ganjar, misalnya ya. Atau kelompok nasionalis mendukung Pranowo. Itu biasa, itu wajar. Nah, kelompok mama-mama muda misalnya mendukung wakilnya Pak Ganjar nanti, ya itu biasa, itu wajar, gitu. Jadi kalau Anies jadi rebutan sebagai calon oleh kelompok-kelompok yang dekat misalnya dengan radikalisme, intoleran, dan juga yang dekat dengan kelompok teroris, itu saya nilai wajar saja. Dan sangat wajar. Dan itu bukan salahnya Anies loh. Kalau ada kelompok-kelompok itu mendukung, itu bukan salahnya Anies. Nggak mudah loh untuk dapat dukungan dari kelompok itu. Perlu perjuangan, perlu pendekatan, perlu istiqomah. Iya, gitu ya kira-kira ya. Ya kita ingat ya, Pak Jokowi aja yang sudah hampir 2 periode kerja keras, prestasinya luar biasa, orangnya sederhana, nggak pernah marah-marah. Itu aja nggak bisa dapat dukungan dari FPI, apalagi HTI dan para pengusung khilafah lainnya. Susah. Sekelas Pak Jokowi aja nggak dapat dukungan dari kelompok-kelompok seperti ini. Tahu Prabowo? Dia dulu sudah dapat simpati dari kelompok itu. Tapi akhirnya ditinggal juga. Sekarang mereka berbalik tidak menyukai Prabowo. Gak mudah untuk dapat dukungan dari kelompok-kelompok mereka itu. Apalagi dapat dukungan figur sekelas Abdul Somad, Novel Bakmumi, PA212, dan kawan-kawannya. Itu gak mudah. Hanya Anies yang konsisten mendapatkan atensi dari kelompok ini. Nah, maka bagi Anies ini adalah prestasi. Bagi Anies, ini adalah sebuah kehormatan. Tapi dugaan saya, sebelum Anies mendapat kepastian dukungan partai dengan suara kursi parlemen yang cukup, mohon kiranya tanpa mengurangi rasa hormat, kelompok-kelompok seperti FPI, HTI yang pro khilafah sementara tahan diri dulu, agak jauh-jauh dulu lah. Ya kan? Atau boleh deket, tapi ya kayak kemarin itu usahakan ada drama menarik dan endingnya drama itu harus seolah-olah nggak saling kenal. Terima kasih, saya Mas Joprey. Aman kan?